Aksi bullying antara siswa di sekolah memang kerap sekali terjadi. Dan sebagai peringatan agar setiap sekolah benar-benar memperhatikan tindakan bullying antar siswa sekolah. Jadi, film yang akan gua bahas ada sangkut pautnya dengan aksi bullying. Dan film ini berjudul My Little Baby Jaya, tahun perilisan 2017. Oke lah, daripada kelamaan, mending langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Film diawali dengan sebuah mobil yang melintas di tengah derasnya hujan. Mereka dikejutkan dengan seorang wanita yang tiba-tiba jatuh entah dari mana. Karena panik, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian, detektif yang berpakaian hitam mengatakan bahwa kewes ini merupakan pramuria. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua yang nampak mengalami autisme sedang berada di tengah danau dengan perahunya sedang menabur abu. Dan ternyata, ia merupakan ayah dari si wanita yang bunuh Dirman tersebut. Scene berpindah ke masa lalu. Si kewes yang bernama Jaya tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah desa. Ketika itu, sang ayah mendapatkan surat yang menyatakan anaknya diterima di sekolah bergengsi yang sudah lama Jaya impi-impikan di pusat kota Korea Selatan. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke Seoul karena ayahnya tidak mau jauh dari anaknya. Ayahnya adalah penjual pakaian pinggir jalan menggunakan mobil. Waktu itu, Jaya hampir dipindahkan ke panti asuhan karena dengan melihat keterbatasan fisik yang dialami oleh ayahnya. Saat di Seoul, ayahnya ingin membuka lapak di sebuah tempat, tapi malah dicegah oleh seorang wanita paruh baya. Jaya pun tidak terima, akhirnya berkelahi dengan wanita tersebut. Suatu ketika, mereka sangat menikmati hidup yang serba berkecukupan. Sang ayah selalu menuruti apapun yang diinginkan oleh putrinya tersebut. Karena esok harinya adalah hari pertama sekolahnya, ia meminta beberapa peralatan tulis kepada ayahnya. Di hari pertama sekolah, Jaya yang sedang duduk sendirian tiba-tiba dihampiri oleh Circle Uis. 여긴 다들 예중 출신이라 옛날에 앉던 짝이랑 자리 다 있거든? 다들 자리 있는 것 같아서. 구민경. Kebetulan, di sekolah itu akan diadakan pemilihan siswa untuk PADUS. Saat itu, Kim Hyun Jong dan merupakan keponakan dari ketua direksi SMA ingin menyeleksi siswa di kelas Jaya. Jaya menunjukkan bakat seninya di bidang vokal. Dan betapa terkejutnya geng Uis beserta teman-temannya. Merasa bahwa Jaya akan meredupkan karirnya sebagai gadis populer. Jaya yang sudah mulai akrab dengan Keong, mereka berjalan di taman sekolah. Akibat hal itu, geng Uis makin tidak suka dengan Jaya. Lalu Jaya dipanggil oleh ayahnya. Keong pun bertanya. Tanpa diduga, Keong memberikan hormat kepada ayahnya Jaya. Jaya dan Keong pun semakin hari semakin dekat satu sama lain. Suatu ketika, kelas mereka mengadakan sebuah tur seni keluar kota. Seorang pria dari sekolah yang sama melemparkan sebuah senyuman kepada Jaya. Ketika sampai tujuan,
Mereka pun akrab dan bermain game. Jaya pun ditanyai oleh beberapa temannya. 너네 아빠 뭐해? 맞아. 나 진짜 전부터 궁금했는데. 우리 아빠 의류 쪽 사업해. 그냥 백화점에서 매장하셔. Kemudian, seorang pria bertanya tentang seperti apa kriteria pria yang Jaya sukai. 노코멘트예요. 대신 벌 좀 마실게요. 됐죠? Keesokan paginya, Jaya sedang berlatih vokal di tepi danau. Tiba-tiba ia ditampar oleh Udin. 어제 좋아하는 사람 있냐고 물어봤을 때 누군지 알려줄 수 있어? Lalu Udin mengatakan bahwa ia menyukainya. 나 너 정말 좋아해, 자야. Lalu mengajak Jaya untuk adu gabrut di Ruyuk. Kejadian tersebut dilihat oleh Yora, teman dari Eis, kemudian ia merekam kejadian tersebut. Hasil dari rekaman tersebut, Yora perlihatkan kepada Eis. 혜선이 네가 이럴까봐 고민 많이 야 미쳤냐? Eis dan gengnya pun akhirnya menghampiri Keong. 야이 씨발아. Karena sudah tersudut, Keong pun membongkar bahwa sebenarnya ayahnya Jaya adalah seorang pedagang kaki lima. Berita tersebut pun sudah sampai kepada Udin. Udin yang dulunya sangat manis kepada Jaya, tiba-tiba berubah menjadi seperti iblis. 사실이네. Di malam harinya, Jaya pun menemui Eis untuk meminta maaf atas kejadian yang telah ia lihat. 눈깔이 제대로 달렸으면 건드릴 수 아주 꼴값더라. 우리 아빠 모욕하지 말랬지. 나빠 얘기야. Kasus ini pun membawa Jaya dan orang tuanya berakhir dipanggil oleh petinggi sekolah. Jaya berkata bahwa Eis lah yang telah melecehkan dia dan ayahnya. 나 딴 학교 다니면 돼. 운영위원장으로 묻는 거야. 친구가 널 조금 무시했다고. 조금 무시한 거요? 그렇다면 저 잘못한 거 없네요. 왜냐면 쟤들 친구도 아니고. Kemudian ayahnya Jaya kembali memohon untuk tidak mengeluarkan Jaya. Selesai dari sana, Jaya pun marah kepada ayahnya. 돈이 없으면 그냥 떳떳하게라도 하면 안 돼? 잘난 사람들 속에서 그나마 남은 자존심마저 버려야겠어. Jaya yang tidak melanjutkan sekolah lagi, ia pun bekerja sebagai pelayan toko di sebuah swalayan. Kepala toko tempat ia bekerja mengetahui kejadian Jaya dan berniat membantu Jaya. 68주에 본 말이야? 응. 너 피곤해 보인다. 너 갈게요. 들어가. Ketika selesai bekerja, Jaya dihampiri oleh Keong untuk meminta maaf karena ia tidak bisa membantu Jaya. 학교야 좀 덜하겠지만 Ternyata petisi itu pun sampai ke petinggi sekolah Jaya. 있는 집 애들인데 유학 가면 땡이지. 네, 죄송합니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네. Di sisi lain, geng Eis memiliki cara untuk menjebak Jaya. Eis pun memeriksa ponsel milik Keong. 또 그래? 돈 줘봐. 생일 파티? 대가리 없이. Hingga malam itu pun tiba. Jaya kaget ketika dibukakan pintu. Mereka pun merayakan ulang tahun dengan dalih rencana jahat di baliknya. 아이 케이크도 사왔는데 케이크 좀 자러 가자. Yang akhirnya Jaya digengbeng oleh teman prianya serta direkam oleh geng Eis. Jaya yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dan menikmatinya. Di sisi lain, ayahnya Jaya masih berjualan. Sin berpindah kepada Eis yang meminta Jaya untuk menarik laporannya. 되겠다. Dengan keterpaksaan, Jaya pun menarik laporannya tersebut. 잘못했다잖아. Tapi, hari demi hari Jaya selalu didatangi oleh laki-laki sekolahnya untuk meminta jatah. 더 이상 건드리면 신고할 거야. 그냥 전화 한번 갔다 오면 돼. 연인 애들 불러다가. Seketika, ia pun menulis semua kejadian yang dialami tersebut di sebuah buku. Jaya pun berjalan keluar, Sin pun berubah gelap, dan ternyata itu adalah hari terakhir sebelum Jaya memutuskan untuk bunuh Dirman. Beberapa bulan kemudian, seorang pegawai di sana menemukan sebuah buku yang diselipkan.
Jika sang ayah membaca semua curahan hati Jaya, seakan-akan ia bisa menilik kejadian yang dialami anak satu-satunya itu. Kemudian, ayahnya Jaya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. 더 하실 말씀 있으시면 Kemudian, dia pun mencoba untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. 진술을 들을 수 있는 것도 아니고 죄송합니다. Singkat cerita, di malam harinya, Keong pun menceritakan semua kejadian yang ia lihat di depan matanya sendiri. Tapi sekarang, Keong akan membantu ayah Jaya untuk membalaskan semua dendam anaknya. Keong memancing mereka untuk pergi ke rooftop dan berkata bahwa mereka harus mengatakan kesalahan yang mereka perbuat. Tiba-tiba, dari belakang ayah Jaya pun datang. Karena hal itu, ayahnya Jaya masuk berita. Udin yang berada di basement tiba-tiba ditabrak oleh pengendara mobil. Singkat cerita, ayahnya Jaya menangkap semua pelaku yang telah memperkaos anaknya tersebut. Mereka pun memohon dan meminta maaf pada ayah Jaya. Akhirnya, pembalasan dendam pun dimulai. Udin berhasil melarikan diri. Di besok paginya, Udin dibawa oleh ayahnya Jaya. Di scene akhir, kita diperlihatkan sebuah sepasang sepatu di atas perahu yang menandakan bahwa ayahnya Jaya mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak ada yang dia perjuangkan dan balas dendamnya pun sudah terbayarkan. Dan film pun selesai.